bagaimana lanjutan dari OTT KPK, Kasabarnas, Korsmin Kasabarnas dan 3 swasta yang menjadi tersangka dan dilimpahkan ke Puspom TNI, sampai Pak Jokowi akan mengevaluasi apakah ini pertanda memang terjadi perbedaan untuk penegakan hukum, KPK, satu dan lainnya, atau kata ahli itu bisa menjadi tersangka dan diproses KPK. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kata lawan ketidakadilan itu hukum berlaku untuk semuanya. Tetapi pada 2 hari kemarin geger OTT KPK. Baru kali ini KPK minta maaf. Ayo kita baca beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah memang hukum itu berlaku berbeda untuk satu dengan yang lain? Pertama kita baca di Kompas. Judulnya, YLBHI anggap ada pembelokan hukum. Usai kasus Kasabarnas dilimpahkan KPK ke Puspom TNI. Oh, pembelokan hukum. Ini ngeri YLBHI ini. Kemudian kalau kita lihat juga di BBC, TNI bebas berkeras dugaan korupsi Kabasarnas diadili di pengadilan militer. Pengamat, ini akan hidupkan anggapan anggota TNI warga negara kelas 1. Wah, bahaya, padahal semuanya sama. Kemudian yang ketiga di CNN Indonesia, Panglima TNI buka suara usai gaduh Basarnas di KPK. Kita evaluasi. Itu persis yang disampaikan oleh Pak Jokowi, tanggapan Presiden terhadap polemik KPK TNI dalam kasus Kasabarnas. Kita evaluasi. Nah, selanjutnya kita baca di Tempo, judulnya tidak kalah menarik. Pimpinan KPK Alexander Marwata diteror pakai karangan bunga misterius di rumahnya. Ini mulai terjadi apa ini? Dan di FIFA, KPK tidak terbitkan sprindik anggota TNI di kasus dugaan korupsi di Basarnas. Kalian pilih yang mana dari kelima yang saya bacakan? Oke, kita baca yang ada di Kompas, nanti semuanya kita sambungkan. YLBHI anggap ada pembelokan hukum. Usai kasus Kasabarnas dilimpahkan KPK ke Puspom TNI. Ini yang membahayakan karena harapannya adalah hukum itu tegak. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menilai terjadi pembelokan hukum dalam kasus suap yang menjerat Kepala Badan SAR Nasional, Marskal Madia Henry Alfiandi. Sebelumnya Henry ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan suap pengadaan alat deteksi reruntuhan hingga 88,3 miliar sejak 2021 hingga 2023. Oh, panjang ya. 3 tahun, 21, 22, 23. Namun polemik muncul setelahnya. Puspom TNI merasa Henry yang berstatus prajurit TNI aktif mestinya diproses hukum oleh mereka, bukan oleh KPK, kendati Kepala Basarnas adalah jabatan sipil. Oh, ini terjadi. Wah, bahaya ini. KPK akhirnya menyerahkan kasus ini ke Pusat Polisi Militer TNI. Ada tindakan akrobat hukum dan upaya pembelokan serta disinformasi terkait penafsiran undang-undang, ucap Isnur dalam diskusi terbuka sejumlah elemen masyarakat sipil di kawasan Tebet, Jakarta. Emangnya ini Puspom
pusat polisi militer itu berbeda dalam penegakan hukum. Ketika melihat pasal, wah ini bahaya kalau terjadi. Seandainya itu terjadi. Memang prajurit TNI boleh duduk di Basarnas, sebagaimana diatur pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, termasuk sebagai Kepala Basarnas. Nah kalau bisa kan mengapa kok kemudian kalau penegakan hukum berbeda ya? Namun itu bukan berarti jabatan harus berasal dari unsur tentara. Di samping itu pasal 47 ayat 3 Belit yang sama menegaskan bahwa prajurit yang duduk di beberapa lembaga termasuk Basarnas harus tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan itu, ya di lingkungan Basarnas, bukan di lingkungan TNI. Isnur menegaskan bahwa Basarnas adalah lembaga dengan jabatan sipil. Oleh karena itu, kasus hukum yang menjerat pejabat Basarnas semestinya tunduk pada peradilan sipil. Apalagi pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menegaskan bahwa lembaga anti risuah itu berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Sebetulnya bisa. Sementara di dalam pasal 65 ayat 2 Undang-Undang TNI juga menegaskan bahwa prajurit hanya tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum. Oh, ini terjadi perbedaan undang-undang militer dan undang-undang sipil. Jadi ketika ada penempatan di Basarnas, tidak berlaku lagi ketentuan jabatan administrasi TNI. Oh, ini yang kemudian dikritik oleh YLBHI. Kalau kita lanjutkan, sehingga seperti di CNBC, pengamat ini akan hidupkan anggapan anggota TNI warga negara kelas 1 kalau diberi tempat tersendiri terkait dengan penegakan hukum. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini perlu diluruskan dalam bahasanya Pak Presiden, perlu dievaluasi dalam penempatan orang-orang atau dalam penegakan hukum? Apakah ini memang terjadi diskriminasi dalam hal penegakan hukum atau bagaimana? Menurut analisis saya, pertama, kita sebetulnya pada pertama memberikan apresiasi kepada KPK yang telah memproses hukum terhadap Kasapernas, yang beliau adalah salah satu TNI aktif tetapi di lembaga sipil. Maksudnya kita apresiasi bahwa 88,3 miliar harapan kita itu adalah diselamatkan. Hebat ini KPK. Tapi dalam perjalanannya minta maaf. Ini yang mungkin semua bertanya-tanya, mengapa ya harus minta maaf? Apakah memang terjadi kesalahan KPK dalam penegakan hukum ini? Kalau menurut saya lebih baik tidak perlu minta maaf. Tetapi KPK mendasarkan pada pemahaman dan undang-undang yang ada, sebagaimana yang disampaikan oleh YLBHI tadi, terus untuk melakukan penegakan hukum. Pada dasarnya, penegakan hukum itu menurut saya semua sama, equal di hadapan hukum siapapun itu. Mungkin selanjutnya teman-teman bertanya, loh faktanya ada undang-undang yang berbeda. Tadi bagaimana terkait dengan anggota TNI aktif itu di pengadilan militer. Kalau sipil, analisa kedua, lebih baik memang undang-undang yang ada, apakah undang-undangnya itu untuk sipil, untuk TNI, itu sama.
Jadi tidak ada perbedaan. Equal before the law, menurut saya, bahwa semua orang di hadapan hukum itu sama kedudukannya. Apakah dia pejabat atau orang biasa, TNI atau orang sipil? Karena substansinya adalah bagaimana mengamankan uang 88,3 miliar dari orang yang tidak bertanggung jawab terhadap penggunaannya. Jadi, ini sebuah catatan yang besar bahwa penegakan hukum itu berlaku untuk semuanya dan tidak boleh tebang pilih. Bukan posisi pada kita like and dislike, bukan. Tetapi kalau ini tidak didudukkan dengan yang sebenarnya, bisa-bisa nanti akan terjadi terulang lagi dan ada kelompok-kelompok masyarakat yang merasa dia aman, ada kelompok masyarakat yang dia menjadi ancaman. Padahal semuanya temanya adalah penggunaan uang negara. Jadi kalau menurut saya, pasal-pasal yang ada yang mempunyai terjemahan yang beragam, menghasilkan persepsi yang beragam, harus segera disatukan. Sebaliknya, para pengguna, sebelum pengguna, penegak hukum, baik penegak hukum yang ada di pengadilan umum atau pengadilan militer harus bisa memahami. Semuanya adalah untuk kebaikan negeri ini. Kemudian yang ketiga, ada kalimat baik dan yang muncul dari Pak Jokowi ataupun dari pimpinan TNI bahwa akan ada evaluasi. Semoga ini bukan sebatas hanya penang bagi proses penegakan hukum ini, tetapi bahwa memang siapapun boleh menduduki jabatan-jabatan di sipil, kecuali yang dilarang. Tapi sebetulnya semuanya boleh, tapi orang kalau sudah masuk di situ adalah yang menjadi orang sipil meskipun identitasnya mungkin belum sipil. Kecuali dia tidak mau. Jadi pemberantasan korupsi ini maksudnya berlaku untuk para pengelola negara. Pengelola negara itu apapun jabatannya, siapapun dari mana berasalnya, maka menurut saya seharusnya ditegakkan yang sama. Sehingga evaluasi dari Pak Presiden akan mengevaluasi lebih baik ke depan. Evaluasi terkait dengan orang-orang yang duduk tersebut supaya tidak mudah, misalkan dalam titik tertentu dia mengatakan saya orang sipil, tapi kemudian yang pada posisi yang lain saya orang TNI. Padahal seharusnya kalau demi kepentingan rakyat, ya seharusnya ya semua sama. Seandainya seseorang itu tidak melakukan kesalahan, maka aman. Sehingga tidak perlu kita membicarakan seperti seakan-akan TNI Polri, TNI sipil atau Polri sipil. Bukan. Bahwa ini semua demi kemaslahatan rakyat, kemaslahatan negara dan bangsa. Bukan karena, oh ini korps saya maka saya harus jaga. Bukan. Siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi salah satunya harus ditegakkan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sudah saatnya tidak ada orang yang kelas satu di negeri ini. Di dalam kacamata demokrasi, seluruhnya sama. Bahkan hak konstitusional seseorang untuk memilih pun sama. Sehingga ketika ada orang yang dia adalah TNI dan menduduki jabatan sipil dan kemudian menyalahgunakan, saya pikir layak. Misalkan mereka tidak diperbolehkan untuk jabatan itu supaya aman, atau sebaliknya boleh tetapi harus siap menjadi orang sipil, sehingga di sini nanti tidak ada kalimat diskriminasi terkait dengan sebuah penegakan hukum. Seandainya seseorang itu tidak melakukan kesalahan, maka tidak muncul seakan-akan tebang pilih dalam penegakan hukum.
Seandainya orang itu melaksanakan dengan benar, maka rakyat akan sejahtera, negara akan menjadi sesuatu dalam proses perkembangan menghadapi berbagai tantangan zaman. Semoga bermanfaat. Penegakan hukum sama untuk semuanya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.